wabarakatuh. Salihin dan salihan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita berkenaan dengan orang-orang yang terkelabui, yakni Kitabul Ghurur yang kita bisa dapatkan dalam catatan Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Sesi ini kita akan belajar tentang orang-orang yang terkelabui dari mereka ahli ilmu, yakni terkelabuinya orang-orang yang berilmu. Memang menjadi persoalan bahwa tidaklah orang dikatakan terkelabui kecuali dia punya ilmu. Karena hanya orang yang punya ilmu yang sangat mungkin untuk dia bisa terkelabui, dia bisa tertipu. Loh, kenapa bukan orang yang bodoh? Karena kalau dia orang yang bodoh, harusnya dia merasa dirinya bodoh dan selalu belajar. Tapi kadang yang sering kali tertipu justru orang-orang yang berilmu. Dengan ilmunya dia merasa benar, dengan ilmunya dia merasa baik, dia dengan ilmunya merasa menjadi manusia yang utama. Padahal tentu ketika orang merasa berilmu dan dia puas dengan ilmunya, kadang-kadang dia kemudian berhenti belajar. Dan disitulah sebenarnya letak ghurur daripada orang-orang yang berilmu. Jadi orang yang berilmu lah yang kemudian perlu hati-hati. Kalau yang tidak berilmu maka tugasnya belajar, bukan berhati-hati pada ilmunya, tapi belajar memperbanyak ilmu. Tapi kalau ada orang yang berilmu maka tugasnya adalah berhati-hati agar tidak jatuh pada persoalan ghurur, yakni terkelabuinya orang-orang yang berilmu. Imam Abu Hamid Al-Ghazali memberikan pandangan bahwa setidaknya ada 5 persoalan bagi orang-orang yang berilmu yang terjebak dalam ghururnya atau terkelabuinya dia pada ilmu yang dia milikinya. Yang pertama, orang yang berilmu terkelabui dengan fokusnya dia pada ilmu tapi lupa prakteknya. Banyak dia ilmunya tapi amalnya tidak ada. Sebagaimana kita sering lihat, ternyata banyak juga orang yang kemudian gagal dengan ilmunya. Kenapa gagal? Karena dia tidak praktekkan. Dia ahli ekonomi tapi jatuh pada kemiskinan, atau ahli kesehatan yang sakit-sakitan, atau ahli hukum yang melanggar hukum, atau bahkan mungkin ahli agama yang dia terjerumus pada kemaksiatan. Inilah potret orang yang dia tahu tapi tidak melakukan apa yang dia ketahui, sibuk pada ilmu, lupa prakteknya. Maka orang-orang seperti ini yang nanti di akhirat akan menyampaikan, Rabbana absirna wa sami'na farji'na na'mal asalihan inna muqinun. Ya Tuhan kami, berikan kami penglihatan, kemudian berikan kami pendengar, farji'na na'mal salihan inna muqinun, maka kembalikanlah kami sejenak ke bumi. Untuk apa? Na'mal salihan, untuk melakukan sesuatu. Inna muqinun, sesungguhnya kami orang-orang yang yakin. Yakin saja nggak cukup, ilmu saja nggak cukup, harus dia dipraktekkan. Maka tidak boleh kemudian kita terlalu banyak belajar, tidak ada prakteknya. Maka guru yang pertama bagi ahli ilmu adalah mereka orang-orang yang terjebak pada rutinitas keilmuannya tapi lupa prakteknya. Kemudian yang kedua, ghurur pada ahli ilmu atau terkelabuinya orang-orang yang punya ilmu adalah mereka yang juga sibuk pada ilmunya, mungkin juga sibuk sudah melakukan praktek dari ilmunya itu, tapi satu yang kita tidak dapatkan, yakni dia lupa untuk memberikan manfaat dari ilmu itu. Kenapa manfaat itu penting? Bukankah kita diajarkan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah? Rasulullah sampaikan sebaik-baik manusia adalah ketika dia belajar, tentu dalam hal ini adalah Al-Quran, dan bisa kita generalisir ke belajar apa saja. Allah akan berikan keutamaan pada orang yang berilmu, tapi tidak hanya yang belajar, namun juga mereka wa'allamah, yang mau mengajarkan ilmunya itu. Jadi kita kemudian perlu bertanya, kalau ada orang yang kemudian sudah berilmu
maka sudah dimanfaatkan untuk apa ilmu itu? Kalau ilmu itu hanya untuk ditumpuk, dihafalkan, kemudian dipraktekkan pada diri sendiri, tapi tidak ada manfaatnya buat orang lain, lalu buat apa ilmu itu? Maka mari kita bertanya, jangan-jangan kita ini belajar sesuatu mungkin hanya untuk ujian, mungkin untuk tes CPNS, mungkin untuk UTS, mungkin untuk UAS, tapi kita lupa bertanya lagi, sebenarnya ilmu yang kita dapatkan itu anfa'uhum linnasnya apa? Manfaatnya bagi orang lain apa? Kalaupun tidak ada, maka segera pindah ke ilmu yang lain yang bisa jadi lebih bermanfaat. Kemudian yang ketiga, gurur para ahli ilmu yang mirip dengan yang kedua adalah mereka yang merasa dengan ilmunya memperbaiki, tapi ternyata justru merusak. Dan inilah diwanti-wanti para ulama. Kalaupun kita punya ilmu, maka coba lihat lagi, apakah dengan ilmu ini kita memperbaiki umat atau merusak umat? Loh, kok bisa ada ilmu yang merusak umat? Ya, bukankah Al-Quran sudah menyampaikan, Allah sudah berfirman, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Allah sampaikan kepada orang-orang munafik itu, la tufsid fil ardi, jangan rusak bumi. Tapi orang-orang munafik mengatakan, innama nahnu muslihun, kami ini kan orang yang memperbaiki, kami sudah berbuat banyak. Tapi Allah sampaikan tidak, ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun, kebanyakan mereka merusak tapi tidak merasakan. Mari kita lihat hari ini, pertanian seolah berkembang tapi ternyata merusak lahan. Buah-buahan muncul indah di supermarket, tapi buah lokal kemudian menjadi hilang. Maka pertanyaan kita, apakah ilmu ini sebenarnya berkembang dengan memberikan kebermanfaatan atau justru sebenarnya merusak? Petani-petani jagung, petani-petani padi yang biasanya menanam jagung, menyisihkannya untuk bisa ditanam lagi, sekarang tidak bisa lagi. Bibit harus beli. Maka berarti ada persoalan besar di situ. Banyak di antara orang yang ahli ilmu merasa dirinya berbuat baik, memperbaiki bangsa, memperbaiki negara, memperbaiki nama agama, tapi sebenarnya dia merusak. Kemudian yang keempat, ghurur para ahli ilmu adalah mereka yang punya ilmu tapi miskin integritasnya, miskin kebaikannya. Kenapa? Mereka punya ilmu, tapi mereka adalah orang-orang yang mencampur adukkan kebenaran dan kesalahan, mencampur adukkan kebatilan. Allah berfirman, wala talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan pernah mencampur aduk antara hak dan batil, benar dan salah dicampur aduk. Akhirnya orang sekarang tidak tahu, survei itu hitungannya benar, tapi kalau pertanyaannya diarahkan pada sesuatu yang salah, hasilnya pasti salah. Dan begitulah ilmu hari ini, dicampur adukkan. Maka jangan kemudian kita terjebak di situ. Wala talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa, atau kita menyembunyikan kebenaran. Begitu ditanya orang padahal kita tahu kebenarannya, kita mengatakan tidak tahu, atau justru kita jawab sesuatu yang lain, yang itu ternyata jawabannya adalah yang salah. Maka disinilah kekeliruan para ahli ilmu yang kadang-kadang mencampur adukkan. Maka di sisi lain, ahli ilmu harus sama. Mereka punya integritas untuk mengatakan apa yang dia ketahui dan mengatakan tidak tahu pada apa yang dia tidak ketahui. Kalau ditanya tidak tahu, jawab tidak tahu. Itulah integritas ahli ilmu. Kalau tahu dan ditanya, harus menjawab. Itu juga integritas ahli ilmu. Jangan mencoba terbiasa mudah menjawab padahal kita tidak tahu, ataupun kita mencampur adukkan. Maka siapapun di antara kita kalau punya ilmu, maka perhatikan, mudah ilmu itu kita arahkan. Ahli hukum yang kemudian memutarbalikkan fakta hukum sangat mungkin. Ahli ekonomi yang kemudian memutarbalikkan sistem ekonomi sangat mungkin. Tapi kalau ujungnya menyengsarakan banyak orang,
tentu menjadi perhatian kita untuk betul-betul kita mawas diri. Jangan sampai ilmu kita justru merusak, dan dengan ilmu itu sebenarnya kita tidak punya integritas. Kemudian yang kelima, Imam Abu Hamid Al-Ghazali menyampaikan, banyak para ahli ilmu, dan kadang-kadang ini menjadi mayoritas di antara kita sibuk mengosah atak, kita sibuk mengasah otak, tapi lupa mengasah hati kita. Banyak ilmu kita, hafalan kita banyak, teori kita faham banyak, tapi kita lupa menatah hati. Kalau ilmu itu ujungnya hanya untuk kita mengatakan ana khairun minhu, saya lebih baik dari dia, saya lebih baik dari mereka, ilmu saya lebih tinggi daripada dia, maka kalimat itu muncul dari setan. Setanlah yang pertama kali mengatakan ana khairun minhu kepada Adam. Maka jangan sampai kemudian ilmu kita banyak tapi justru kita sombong dengan ilmu itu. Ilmu kita banyak tapi dengan itu kemudian kita merendahkan yang lain. Ilmu kita banyak tapi dengan ilmu itu kemudian kita menentang aturan. Maka kemudian ilmu yang harusnya bisa mengasah otak kita justru kadang-kadang melupakan dan mematikan hati kita. Maka ghurur ahli ilmu yang disampaikan oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam Kitabul Ghurur, beliau menyampaikan banyak yang tertipu karena sibuk menulis, sibuk meneliti, sibuk nulis jurnal, nulis di media massa apapun itu, tapi kadang kemudian menganggap orang lain rendah. Maka disinilah ketertipuan para ahli ilmu. Padahal tingginya ilmu adalah tanda kewajiban kita untuk mengajarkan kepada yang lain. Maka tingginya ilmu bukan kebanggaan, tingginya ilmu adalah tanggung jawab kita untuk bisa kita mensiarkan kebenaran, mensiarkan kebaikan. Dan dengan itu kemudian kita berharap kita dijauhkan dari sifat ghurur yang bisa jadi masuk di antara lubuk hati kita yang paling dalam, bahwa keinginan kita memperbanyak ilmu adalah hanya untuk dipandang ahli ilmu dari orang-orang awam di antara kita. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.